Bismillah, titip pertanyaan nggih Ustadz, apa saja kewajiban seorang kepala keluarga? Apakah mendidik anak itu kewajiban istri? Apa tanggung jawab suami? Terus apa kewajiban orang tua di rumah untuk anak-anak yang sedang berjuang mencari ilmu di pondok? Tolong ya Ustadz, syukron gitu. Oh iya, baik. Itu Iya, ini pertanyaan gini, kalau bicara keluarga itu nanti ada namanya peran, tugas, fungsi ya. Kemudian tadi pertanyaannya apa kewajibannya? Kita langsung ke pertanyaan ini. Kewajiban ini berhubungan dengan perannya. Kalau yang jadi bapak tentu perannya dan kewajibannya beda dengan kalau yang perannya sebagai ibu. Ada yang sama dan ada yang berbeda. Kita sebutkan yang beda dulu. Kalau bapak, itu kewajiban pokoknya adalah mencari nafkah yang halal. Dan bisa dengan nafkah itu, ma'isyah yang didapatkan itu bisa menafkahi keluarganya. Itu kewajiban. Ya, pekerjaannya apa terserah, yang penting halal. Kemudian nanti nafkah yang diberikan mau sifatnya harian, pekanan, bulanan, semesteran sampai tahunan, itu terserah. Tapi yang penting tanggung jawabnya adalah mencari nafkah. Ini kewajiban orang tua. Dan ini kewajiban para ya bapak. Karena ini yang Allah titipkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi tugasnya suami itu, tugasnya bapak mencari nafkah, dan ini kewajiban yang melekat. Maka itu fokus utama dari sekian banyak yang ada, diantaranya adalah mencari nafkah. Kemudian kalau ibu setelah nafkah itu didapatkan, kemudian dititipkan kepada ibu untuk dikelola, maka kewajibannya adalah mengelolanya. Gimana cara mengelola supaya apa yang ada itu bisa manfaatnya lebih besar? Karena begini, ada yang kadang-kadang jadi masalah adalah ketika antara suami dengan istri, antara bapak dengan ibu tidak menemui kecocokan dalam bab ini. Suami sudah mencoba mencari nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sampai batas tertentu, tapi istri tidak mengelola dengan cara yang tepat. Beberapa kasus rumah tangga yang kita hadapi adalah perbedaan gaya hidup suami dengan istri. Ada yang menyampaikan bahwa terus terang saya memang sejak awal menikah saya merasakan nggak cocok dengan gaya hidupnya istri. Istri itu kalau makan nggak bisa makannya kelasnya fried chickennya Jogja chicken, kemudian Popeye, itu nggak bisa kelasnya itu. Kelasnya itu kelas yang tadi mereknya pendukung penjajah. Ya. Atau yang sekelas dengan itu. Ya. Nah, bisanya itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya muncul masalah awalnya cuma 1, 2, tapi ternyata berkelanjutan. Berkelanjutan. Dan ternyata masalahnya di situ, masalah awal ini ketika belum punya anak. Tapi terbawa terus. Nah, harusnya pada saat ketika berumah tangga ada proses untuk melakukan penyesuaian. Karena yang namanya berumah tangga kan kita menyesuaikan, suami menyesuaikan istri, istri menyesuaikan suami, lalu kemudian kita ketemu di tengah-tengah. Ketemu di tengah-tengah antar kebiasaan suami dengan istri, bapak dengan ibu. Nah, di sini dipertemukannya di situ. Karena bisa jadi beban berat dan bahkan sebagian meneliti bahwa kasus korupsi yang dilakukan oleh sebagian pejabat itu karena gaya hidup tadi. Istrinya punya tuntutan gaya hidup yang berbeda dengan kemampuan sang suami. Akhirnya suami karena pemasukan penghasilannya nggak cukup, gimana caranya? Ya pakai prinsip Spanyol, separuh nyolong. Ya cara bekerjanya Spanyol, separuh nyolong. Ya.
Gimana caranya? Kadang korupsi, nyolong di sini, nyolong di situ, korupsi sana, korupsi sini untuk memenuhi kebutuhan tadi. Nah, ini masing-masing punya tanggung jawab. Termasuk nanti ketika sudah punya anak juga mendidik anak juga dengan cara tertentu. Nah, ini yang masing-masing. Ini singkatnya karena memang waktunya. Kemudian yang tanggung jawabnya sama. Suami dan istri adalah seperti yang ditanyakan tadi. Ini tanggung jawab mendidik. Ya, tanggung jawab mendidik itu tanggung jawab semua. Suami, istri, ayah, ibu punya tanggung jawab yang sama. Jadi bukan tanggung jawabnya ibu tanpa ayah atau sebaliknya tanggung jawabnya ayah tanpa ibu. Ini tanggung jawabnya semua. Maka ketika punya anak, tanggung jawabnya ibu dengan tanggung jawabnya ayah sama tanggung jawabnya, cuma bisa jadi mungkin berbagi peran. Misalnya gini, berbagi perannya misalnya, sekarang kalau nomor yang didaftarkan ke sekolah, ke pesantren, ke pondok itu nomornya salah satu, kan boleh dua-duanya, boleh satu, misalnya dipilihkan satu biar ibu aja. Itu bukan berarti lalu semuanya yang ngurusi ibu, enggak. Itu kan cuma nomor yang didaftarkan, tapi setelah itu apa? Nanti informasinya dibagikan. Misalnya gini, ini sekarang atau dalam waktu dekat anak akan menghadapi ujian. Maka itu jadi apa? Jadi informasi yang menjadi perhatian semua bapak dan ibu. Terus apa tanggung jawabnya sebagai orang tua? Kan kita sebagai orang tua bisa berkomunikasi dengan anak, bisa mengarahkan anak meskipun yang nggak bisa ketemu langsung dari jauh. Contohnya misalnya, kalau yang nggak bisa ketemu langsung, pada saat ada kesempatan telepon mengarahkan. Ya kalau bisa nanti kalau pas. Jadi artinya sampaikan dalam arahan di telepon dulu. Yang nyampaikan siapa? Menyampaikan bapak, menyampaikan ibu, semuanya ikut berbicara, ikut apa terlibat dalam pembinaan. Atau kalau seandainya waktunya terbatas dan yang bisa berkomunikasi salah satunya, tapi yang disampaikan itu hasil rundingan, musyawarah, ngobrol-ngobrol bapak dan ibu. Misalnya dimintai pendapat, dimintai saran, dimintai masukan oleh pihak pondok. Misalnya mau milih ini atau ini, itu misalnya pilihannya A atau B. Nah ini dirundingkan, dibicarakan bersama, meskipun nanti yang menyampaikan salah satu, tapi semuanya ikut terlibat. Itu yang dinamakan tanggung jawabnya dipikul bersama-sama. Termasuk misalnya yang memprihatinkan adalah ketika ada kondisi yang dialami anak tidak diketahui oleh orang tua atau diketahui oleh salah satunya, tapi yang satu lagi tidak tahu, padahal kondisinya harus mendapatkan perhatian. Misalnya dalam kondisi sakit dan harus mendapatkan perawatan, atau misalnya dalam kondisi-kondisi apapun, maka ini perlu dua-duanya sama-sama terlibat. Kalau di luar pondok, kalau anaknya masih di usia SD misalnya, yang tiap hari diantar jemput, sebagai bentuk perhatian orang tua adalah masing-masing bekerja sama membagi informasi tentang anaknya. Misalnya gini, misalnya anaknya ini punya teman akrab, lalu kenali teman akrabnya namanya siapa saja. Terus kemudian ada teman yang suka jahil, membuli, ya, nakal pada yang bersangkutan. Itu kira-kira siapa? Orang tua harus tahu. Kemudian ada hal-hal yang menyenangkan dan tidak menyenangkan di sekolah. Orang tua perlu tahu. Ada informasi yang disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya di sekolah. Orang tua juga perlu tahu. Supaya nanti pada saat berkomunikasi dengan anak bisa ikut terlibat membantu mengatasi masalahnya. Maka para orang tua juga ketika nitipkan anaknya di pondok, bukan berarti sepenuhnya pokoknya itu urusannya pondok, saya nggak mau tahu, saya pokoknya merem aja, saya terima, nanti terima jadi dia. Itu nggak bisa. Ini perlu kerjasama. Maka sesekali pada saat ditelepon, komunikasi. Kadang-kadang perlu motivasi, kadang perlu diberi semangat, kadang ditanya kabarnya, dan termasuk komunikasinya yang perlu juga terlibat adalah ayah. Dalam Al-Quran
17 tempat komunikasi orang tua dengan anak, 14 itu komunikasinya ayah dengan anak. Bayangkan dari 17 itu 14-nya komunikasinya ayah dengan anak. Ibu itu 2 dan satu lagi 2 orang tua dengan anak atau orang tua dengan anak. Nah, artinya komunikasinya ayah itu justru di Quran lebih banyak dengan anak ketimbang ibu dengan anak. Maka perlu banyak komunikasi. Komunikasinya apa? Kadang nanya kabar, kadang memotivasi, kadang memberi semangat. Termasuk belajar nanyakan kabar kepada anak juga, pertanyaan-pertanyaannya dari waktu ke waktu ada hal-hal baru yang ditanyakan. Nih, pada pekan lalu ketika Ahmad dengan Kamil yang sudah posisinya sekarang berada di Makassar, saya di sebelah kanannya Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin, sebelah kiri 2 ananda ini, Ahmad dan Kamil. Pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Ustaz Zaitun itu apa? Gimana rasanya di Makassar? Seneng nggak? Itu pertanyaan yang menunjukkan bahwa pertanyaannya nggak pertanyaan standar, gimana selama di sini makan nggak? Ya makan lah maksudnya. Kalau pertanyaan makan, minum, mandi itu udah biasa, itu nggak perlu ditanyakan, sudah biasa. Kecuali kalau ada informasi misalnya nggak pernah mandi gitu, nah itu perlu ditanyakan. Ya, tapi kalau normal-normal aja nggak usah nanya mandi, nggak usah nanya. Selama ini sarapan nggak usah tanya sarapan, itu memang sudah kegiatan harian. Yang ditanyakan hal-hal yang lebih penting dari itu. Seneng nggak itu? Gimana rasanya? Ya. Gimana suasananya? Gimana sudah ada hal-hal yang ditanyakan tuh bukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang biasa-biasa. Ya, terus kemudian sampai di panggung pun beliau tanyakan lagi tuh. Artinya ingin memastikan bahwa yang disampaikan tuh apa adanya, bukan sesuatu yang ditutup-tutupi. Nah, kalau orang tua merasa bahwa ini ada yang masih ditutup-tutupi, cari cara bertanyanya. Cari informasinya. Mungkin bisa jadi anak memendam sesuatu. Nah, orang tua harus ngerti itu. Nah, itu namanya tanggung jawab orang tua. Pas ditanya kok diem aja. Nah, kalau diem perlu ditanya, ini kenapa kok diem? Janjannya ono apa? Nah, itu. Janjannya itu ada apa? Sebenarnya ada apa? Kok anaknya ditanya diem atau ditanya tiba-tiba nangis? Ditanya tiba-tiba, nah ini kira-kira apa? Kemarin setelah khutbah Jumat di salah satu masjid, saya diberitahu ketika saya tanya pada seorang bapak, terus tiba-tiba diberitahu sama cucunya, Ustaz, sekarang beliau ini pasca stroke, itu kalau ditanya tentang masa lalu nangis. Oh gitu. Jadi karena saya nggak tahu, jadi saya tanyanya ya tentang masa lalu gimana. Jadi cerita tentang yang namanya orang tua kan seneng kalau cerita masa lalu. Ternyata beliau enggak, malah justru ketika ditanya begitu nangis. Nah, kita jadi tahu, oh berarti itu enggak ditanyakan lagi. Besok kalau ketemu enggak nanya itu, nanyanya yang lain. Tapi itu kan kasus tertentu. Nah, sebagai orang tua harusnya ngerti, dan orang tua yang belum banyak belajar tentang anaknya, ini kesempatan untuk mendalami dan mengenali anak. Bayangkan Nabi Rasul yang kita kenal kisahnya dalam Al-Quran, Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf dibuang ke sumur, kemudian bajunya dibawa, kemudian bapaknya disodorkan bajunya, salah satu yang dilakukan ketika pakaiannya dibawa ke hadapan sang bapak Yakub alaihissalam. Ketika disodorkan ternyata apa? Ternyata sang bapak itu bisa mengenali dan bahkan mengenali anaknya sampai mengenali bau badan anaknya. Nah, ini termasuk juga pertanyaan kepada bapak dan ibu. Tahu nggak Pak bau badan anaknya nih? Nah, kalau belum tahu ya berarti nanti kenali bau badan anaknya. Itu artinya mengenali sangat dalam anaknya, sampai bau badannya pun dikenali.
kebiasaannya, terus kemudian ada hal-hal yang khas pada masing-masing anak karena setiap anak punya kekhasannya sendiri. Tapi intinya pendidikan itu tanggung jawabnya semua, tanggung jawabnya ayah dan ibu. Jadi bukan cuma tanggung jawabnya ibu, maka perlu diluruskan atau tidak benar kalau yang mikirkan cuma ibu. Beda dengan kalau begini, yang menginformasikan atau yang mengkomunikasikan, yang mewakili keluarga adalah HP-nya ibu. Nah, itu beda. Boleh saja seperti itu. Tapi yang disampaikan, yang dibicarakan itu hasil rundingan dengan bapak. Karena memang itu dari diskusi. Cuma juru bicaranya salah satu karena memang nggak bisa dua-duanya. Nah, itu jadi tanggung jawabnya semua dan mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian. Maka para orang tua mohon tidak lepas dari tanggung jawabnya kepada ananda yang ada di pesantren, di pondok. Ya dengan cara yang memungkinkan, kalau yang bisa disambangi, pada saat disambangi kadang nanya kabarnya, nanya kegiatan belajarnya, nanya suasananya, termasuk nanya suasana hatinya. Gimana rasanya ya. Kemudian kalau ada informasi dari ustadz-ustadzahnya juga bisa diserap jadi informasi untuk menindaklanjuti. Misalnya diberitahu, mohon maaf Pak, putra bapak ini, atau putri bapak ini, belakangan nampak kelihatan tidak bersemangat dan belakangan sepertinya kok mudah nangis, mudah ini, mudah itu. Nah, kondisi seperti itu perlu diketahui dan ditindaklanjuti. Begitu jawaban untuk pertanyaannya, demikian Allah.